أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله rahimakumullah. Masih pada hadis Abu Hurairah yang kita lanjutkan kemarin. Pertama, wala tahasadu, kalian jangan saling iri dengki. Telah disebutkan bentuk iri dengki, tamanni zawal nikmatil ghair wa husuliha li nafsihi. Yang paling jelek adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang dan pindah kepadanya. Maka dia akan ada upaya untuk menjadikan milik orang lain menjadi miliknya. Ini adalah kelompok yang paling jelek. Yang kedua, tamanni zawal nikmatil ghair wa illam yahsul nasihi. Menginginkan kenikmatan orang itu hilang walaupun dia tidak mendapatkannya. Ini terjadi di kalangan banyak di masyarakat yang penting tidak ada unsur kesukaan kalau ada orang lain mendapat kenikmatan. Dan yang paling bagus karena ini ada dalam diri kita semua, hasad itu ada dalam diri kita semuanya, berusaha untuk kita perangi. Ketika seorang mendapat kenikmatan, kita mendatanginya, mengucapkan selamat misalnya, atau mendoakan barokah. Jikalau saudaranya membangun rumah, kita berusaha untuk membantu membangun rumah tersebut. Demikian pula ketika seorang mungkin bisa melakukan panen yang banyak, maka dia akan datang kepadanya seraya mengucapkan selamat, mendoakan barokah disebutkan tadi. Inilah kelompok yang paling baik. Karena sekali lagi iri dengki ada dalam diri kita semua. Bahkan di kalangan para ulama, para fuqaha, jika para ulama dan fuqaha saja masih terjatuh ke dalam iri dengki, apalagi kita yang bukan fuqaha, bukan pula ulama. Yang kedua, wala tanajasu. Najas adalah ayyazid thaman sil'ah la yuridu syira'aha. Maksudnya najas adalah menaikkan harga barang padahal dia tidak ingin membelinya. Jadi misalnya ketika ada orang menjual mobil seharga 5 juta. Lalu ada orang menawar mungkin 3 juta. Lalu dia mengatakan mobil seperti ini dari tempat kami laku itu 5,5 saja. Jadi bukannya 5 juta, 5,5 aja laku. Dan ini terjadi di banyak perdagangan. Jadi kalau antum nanti ke kawasan misalnya ke penjualan sapi itu banyak orang-orang seperti itu. Sehingga para petani membeli harga yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi harga yang mahal. Sebaliknya juga, ketika mungkin ini para petani yang menjual sapi-sapinya, misalnya dijual harga 15, dan ditawar sama belantiknya harga 12, datang orang ketiga, sapi kayak gini paling 10 aja, laku enggak? Belum tentu laku. Wah kata ibadallah. Ini terjadi. Dan hasil yang didapatkan dari mereka-mereka ini tentunya haram. Diharamkan dalam syariat Islam.
Selanjutnya, ini bentuk yang kedua adalah najis. Yang ketiga, wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Lihatlah bagaimana musuh-musuh Allah seperti orang Yahudi. Timbulnya kebencian di antara mereka karena ada pelanggaran syariat. Seperti ucapan orang Yahudi, wa qalat al-yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Jadi Allah itu bakhil. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah itu kedua tangannya terbentang. Yunfikuha kaifa yasha. Allah memberikan nafkah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan sungguh tidak menambah apa yang diturunkan kepada mereka kecuali melampaui batas dan kekufuran. Wa raqayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka kami timpakan kepada mereka orang-orang Yahud adanya permusuhan dan kebencian sampai datangnya hari kiamat. Kullama awqadu narul harb atfa'aha Allah. Setiap kali mereka berusaha menyalakan api peperangan, Allah padamkan. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Adanya kemaksiatan akan timbul kebencian antara satu dengan lainnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar, rawi Ibnu Majah dan dikuatkan oleh Syalbani, wa lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa lam yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'allahu ba'sahum bainahum. Dan pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak berupaya untuk berhukum dan apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan jadikan peperangan di antara mereka, di antara orang Islam terjadi pertempuran, peperangan, kebencian, permusuhan dengan sebab mereka tidak menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas ibadallah, wa min alladziina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadza mimma dzukiru bih fa ghayrna bainahum adawat al-baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihu Allah ma kanu yasna'un. Wa min alladziina qalu inna nasara, yang antara mereka yang mengatakan kami ini orang Kristen. Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil dari kalian perjanjian untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Lalu mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah sebutkan dalam kitab tersebut. Fa'ayna bainahum al-adawah wal-baghdha ila yaumil qiyamah. Kami timpakan kepada mereka itu al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian sampai yaumul qiyamah. Wa sawfa yunabbihu Allah ma kanu yasnaun, dan Allah akan memberikan khabar kepada mereka nanti pada yaumul qiyamah atas perbuatan yang mereka lakukan. Jangan kita mengira bahwa orang Kristen itu bersatu padu, tidak. Lihat antara Kristen Katolik dengan Protestan permusuhan. Maka Rasulullah menyebutkan, nah, saya tarik al-Yahud wal Nasara ila 72 firqah. Orang Yahudi dan Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariq hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Sementara umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi mereka walaupun kelihatannya bersatu, tapi sebenarnya bermusuh-musuhan. Tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka itu
dalam keadaan bersatu. Padahal hati mereka itu bercerai-berai. Ayuhan nas ibadallah rahimayakumullah. Lihatlah ada kisah ketika Hamzah paman Rasulullah SAW, ketika pamannya Ali bin Thalib waktu itu, Ali bin Thalib punya unta, 2 unta. Rencananya digunakan untuk walimahan dengan putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah. Waktu itu belum turun tentang ayat al-khamr, tentang haramnya khamr, sehingga ketika Hamzah mabuk mendatangi unta Ali bin Thalib dan menyembelihnya. Dan bagaimana waktu itu Ali bersedih, rencana 2 unta itu untuk walimah disembelih oleh pamannya, lalu datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mendatangi Hamzah dan kelihatan matanya merah karena masih dalam kondisi mabuk. Lalu Hamzah mengatakan, kalian berdua tidaklah kecuali seperti budak saya. Akhirnya Ali dan Rasulullah SAW mundur karena waktu itu Hamzah masih memegang pedangnya. Ayuhan nas ibadallah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, rijs. Fajtanibuhu, kalian jauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menimbulkan di antara kalian itu kebencian dan permusuhan dalam khamr dan judi. Nah, wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Fa hal antum muntahun, apa kalian itu berusaha untuk menyudahinya? Begitu turun ayat ini, bagaimana para sahabat mengatakan intahaina, intahaina, kami menyudahi, kami menyudahi. Dan mereka masih banyak memiliki tong-tong yang berisi khamr di pasar-pasar yang biasanya dijual belikan, langsung mereka tumpahkan. Ternyata ini adalah khamr. Demikian pula judi akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara satu dan lainnya. Kalau kita melihat bagaimana orang lagi mabuk, kadang nyupir, kemudian tabrakan. Lihat apa yang terjadi, permusuhan di antara mereka. Nah, belum lagi nanti kalau tabrakannya beruntun, kadang kasus pemerkosaan karena mabuk dan lain-lainnya, termasuk juga judi. Sekian banyak terjadi perceraian karena mungkin suami-suaminya berjudi. Nah, ayuhan nas ibadallah rahimakumullah, wala tabaghadu wala tadabaru. Tadabur artinya saling membelakangi. Ini bentuk boikot. Jadi seakan-akan menjadikan temannya itu di belakang duburnya atau di belakang punggungnya. Wa atadabur bisa berbentuk fisik yaitu zahir, atau bentuknya batin berupa hati. Bagaimana bentuk tadabur secara zahir, secara fisik? Ya begitu ketemu orangnya langsung melengos. Ini namanya tadabbur, langsung belakanginya. Kalau orang seperti ini ibadallah menunjukkan ala su'il adab. Adabnya itu jelek. Yang kedua, wa adam ihtimamihi, tidak memperhatikan saudaranya itu. Kemudian yang ketiga, itu akan menimbulkan yurithu al-adam al-baghdha, menimbulkan kebencian dan juga permusuhan, atau permusuhan dan kebencian. Jadi banyak dampak negatif akibat daripada tahajur atau tadabur. Adapun tadabur masalah al-hati, kadang satu majelis tapi berbeda. Dari hatinya saling bermusuhan. Tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan duniawi, tidak boleh kita
Nah, tahajur atau tadabur fauqa salati ayyam, lebih dari 3 hari. La yahillu muslimin ayyahjura akhahu fauqa salas fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi bada'a bis salam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Orang ini berpaling, ini juga berpaling. Dan yang paling bagus, yang lebih dulu memulai mengucapkan salam. Ibadallah, rahimahullah, termasuk juga berkenaan dengan pembelaan dirinya. Nah, coba lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dulu berada di Makkah dakwah selama 13 tahun. Bagaimana para sahabat disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Dan tidak ada masuk Islam itu kecuali sekitar 114. 13 tahun 114 yang masuk Islam. Rasulullah hijrah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengerahkan 10.000 yang sudah masuk Islam. Tentaranya itu sudah 10.000 untuk menyerang Makkah. Namun beliau mengumumkan siapa yang masuk Ka'bah aman, masuk rumah Abu Sufyan aman, menutup pintu rumahnya aman. Kecuali beberapa orang yang harus dibunuh seperti Ikrimah, demikian pula Ibnu Khattal. Ikrimah lari, dan juga lainnya. Ibnu Khattal bergantung di tirai Ka'bah. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Khattal muta'alliq bi astaril Ka'bah. Ibnu Khattal sedang bergantung di tirai Ka'bah. Faqala Nabi SAW, uktulu, bunuh dia. Akhirnya dibunuh. Karena permusuhannya luar biasa. Sampai Rasulullah datang ke Makkah pun mereka tetap dalam keingkarannya. Ketika Fathu Makkah, ketika mereka sudah kalah, nah, tidak ada penyerangan kecuali ringan, seakan-akan tidak timbul peperangan sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, apa yang kami lakukan terhadap kalian? Nah, mereka mengatakan, Ibnu Khair. Nah, Ibnu Akhin Khair, engkau adalah anak yang baik, anak saudara yang baik. Jadi kalau sebelum dikatakan memecah belah, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, membuat puisi, sekarang dikatakan sebagai orang yang terbaik. Rasulullah tidak menghukum mereka. Izhabu fa'antum mutlaqa. Kalian pergi. Kalian semua sudah bebas. Rasul tidak membalas sama sekali perlakuan-perlakuan yang keras yang dilakukan kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Memaafkan. Nah, ibadallah hikmullah. Dan ada ancaman di sini hadis orang Muslim. Ini berbahaya bagi kita. La yahillu li muslimin ajra akhahu fawqa salat. Faman mata, nah, tidak halal bagi seorang muslim untuk berkeserahnya lebih dari 3 hari. Kalau dia mati bagaimana? Dakhalan nar, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Ini adalah riwayat Muslim. Dia berbahaya bagi kita. Ibadallah. Jadi berhati-hati kalau kita memboikot saudaranya. Jangan lebih 3 hari. Itu kalau urusan-urusan masalah dunia atau urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, seperti pelaku ahli bidah misalnya, pelaku bid'ah, tidak mengapa untuk diboikot lebih dari 3 hari, bahkan sampai bertobat. Oleh Abdullah bin Abbas, la tujalisu ahli bidah, fa inna mujasatuhum maridul qulub. Kalian jangan duduk dengan pelaku bid'ah, karena duduk berteman mereka itu akan menjadikan hati itu sakit. Wa Abu Kilabah menyatakan, la tujalisu ahli bidah, kalian jangan duduk berteman dengan ahli bidah. Fa inni la aman an taqa'a fi bid'atihim. Saya tidak merasa aman
karena akan terjatuh ke dalam bid'ah mereka. Demikian pula kisah 3 orang sahabat yang diboikot, Ka'ab bin Malik, Mirarah wa Hilal bin Umayyah, ketika mereka berlambat dari ikut perang Tabuk sampai terlambat, Rasulullah SAW memboikot selama 50 hari. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan 3 orang yang mereka absen dari perang Tabuk sehingga bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, jiwa mereka pun juga terasa sempit. Wa dhannu alla malja minallahi illa ilaih, dan mereka yakin, dzan di sini mereka yakin bahwa tidak bisa kembali kecuali kepada Allah. Mereka harus berlaku jujur. Seandainya Ka'ab bin Malik menyebutkan alasan yang dibuat-buat bisa saja, karena beliau termasuk orang yang orator. Namun karena tidak bisa dari menghindar penglihatan pengawasan Allah SWT, maka mereka harus tetap berlaku jujur. Wa dhannu alla najra illa ilaihi tsumma taba lam yatubu. Lalu mereka berusaha untuk bertobat, Allah berikan taubat kepada mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah yaitu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Akhirnya setelah 50 hari diturunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalian beriman, ketahuilah ke bawah, jadi kalian ini orang-orang yang jujur. Dan bentuk taubatnya Ka'ab bin Malik, inna min taubati an akhla jami' amali, termasuk taubat saya akan melepaskan seluruh harta benda saya. Rasulullah SAW, amsik alaika ba'da malik fa innahu khairul lak, peganglah sebagian harta yang kau miliki, itu akan lebih baik untuk dirimu. Maka Ka'ab bin Malik hanya memegang harta yang diperoleh pada perang Khaybar. Yang lain semua diinfakkan. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Jadi mula ketika istri Rasulullah SAW menuntut nafkah kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW waktu itu tidak mau pulang selama sebulan. Ia hanya di masjid. Tidak mau pulang selama sebulan. Sehingga Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidallaha wa rasulah, in kuntunna turidallaha wa zinataha, kalau kalian itu pengennya dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa sarihkunna sarahan jamila, kemari kalian, kami akan kasihkan kepada kalian di dunia, lalu kami akan cerai kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna billahi wa rasulahu wal akhirah. Tapi kalau kalian itu pengennya Allah dan Rasulnya negeri akhirah, fa innallaha 'adal musliminati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyiapkan bagi perempuan-perempuan yang baik pahala yang besar. Dan memang kondisi Nabi Muhammad SAW sangat miskin. Pernah Aisyah menyebutkan kepada Urwah bin Zubair, anak saudarinya, yaitu Asma, wallah ya bina ukhti, laqad marrat syahran thalatha ahillah wa ma ukida fi abyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Demi Allah, wahai anak saudariku, telah lewat 2 bulan 3 hilal, tidak dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah SAW itu api. Tidak pernah masak sama sekali selama 2 bulan. Lalu Urwah mengatakan, wa ma kana yu'ishukum, lalu apa yang menghidupi kalian? Qalat al-aswadan, yaitu kurma dan air tawar. Itu aja. Jadi makan Rasulullah SAW dan juga istri-istrinya. Maka Aisyah menyatakan, makan ihdana illa thawb wahid. Kami ini para wanita tidak punya baju kecuali 1. Kalau terkena haid, nukridu kami kerik, setelah kering kami kerik, kemudian kami cuci itu baju. Tapi lihatlah,
Bagaimana ketika mereka menuntut nafkah, Allah turunkan dalam surah Al-Ahzab, kalau memang pengennya dunia, suruh datang, Muhammad ngasih dunia, setelah itu dicerai. Tapi kalau pengennya negeri akhirah, pengennya Allah dan Rasul negeri akhirah, dalam kondisi kemiskinan seperti itu, maka Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang senantiasa berbuat baik. Satu bersatu ditanting istilahnya. Kamu pilih mana? Dunia atau Allah Rasulnya negeri akhirah? Mulai Aisyah, dia mengatakan, saya milih Allah Rasulnya negeri akhirah. Dan Aisyah berpesan, jangan kau beritahu jawaban saya ini kepada istri-istrimu yang lain. Ternyata semua memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirah. Tidak ingin dunia, walaupun kondisinya sangat kekurangan. Aisyah kita lihat tadi, Nabi memboikot, tidak mau pulang selama sebulan. Kasus 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk diboikot selama 50 hari. Ada min ahli bidah bisa diboikot sampai bertobat kepada Allah, walaupun sampai meninggal misalnya. Ini tidak masuk dalam pelanggaran syar'i. Jadi harus dipahami antara boikot yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Kalau seorang yang dikatakan mungkin menghina tubuh kita, fisik kita, udah tak perlu kita boikot. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah membalas. Jadi dikatakan syair majnun, pembuat tukang sihir. Nah, sahir majnun atau syair majnun. Nah, sahir tukang sihir, majnun orang gila, syair pembuat puisi, majnun orang gila. Ayat yang lainnya masyhur, terkena sihir. Rasulullah tidak pernah marah dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan itu. Nah, ayuhan nas ibadallah rahimanikumullah. Ini wala tadabar. Kemudian tentunya dari kita berusaha punya sifat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Manut ya'ta'an falyujiz. Siapa yang dikasih pemberian, hendaknya dia ngasih imbalan. Faman lam yajid falyusni. Siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk ngasih imbalan kepadanya, hendaknya dia mendoakan. Faman asna faqad syakarah. Siapa yang mendoakan berarti dia bersyukur kepada Allah. Waman katama, kalau dia menyembunyikannya, dia diam. Maka sungguh faqad kafarah, dia mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada kisah namanya Androglas, ada mereka Androglius. Ini seorang budak di mana orang-orang Romaniyun dulu mereka biasa beli budak. Budak ini diperlakukan seperti hewan, bahkan lebih kejam daripada hewan. Bagaimana mereka memperlakukan budak-budak ini seperti hewan? Karena dibunuh, tidak terhitung jumlahnya itu. Orang-orang Romaniyun membunuh para budak biasa. Lalu mereka sudah bersepakat, kalau ada budak yang lari kemudian ketangkap, bagaimana yu'dam, dia harus dibinasakan. Bagaimana bentuk pembinasaannya? Yaitu dilepaskan. Jadi orang tersebut diletakkan tempat yang luas, temboknya tinggi, kemudian dikeluarkan singa. Yang singa ini sudah dilaparkan dengan selapar-laparnya. Begitu keluar dari kandangnya, langsung menerkam budak yang ada di situ. Androglas atau Androglius ketika menjadi budak luar biasa. Terkadang diikat dan ditelanjangi pakaiannya. Diterik matahari yang luar biasa panasnya. Karena juga ini musim dingin. Ditelanjangi, diikat,
dipukuli, nggak dikasih makan berhari-hari. Maka dia punya keinginan untuk lari dari majikannya. Sampai di malam hari ketika mereka pada tidur, Androglas ini melarikan diri, menjauh dengan sejauh-jauhnya. Falamma wasala ila al-ghabat, kala melewati semacam hutan. Sami'a Za'ir al-Usud, ia pun mendengarkan raungan singa-singa. Maka ia pun ketakutan. Demikian mendengarkan aswat di'ab, suara-suara anjing hutan ataupun serigala. Jadi semakin gemetar. Fara'al kahf, ia pun melihat goa di situ. Selanjutnya ia masuk, goa ini tidak begitu luas. Dan sebenarnya perutnya sangat lapar, ibadallah. Asabal ju' syadidan. Ia pengen pergi tapi melihat tadi bagaimana ada suara-suara Za'ir al-Usud wal aswat al-di'ab, raungan daripada singa-singa dan juga suara-suara serigala. Maka ia pun tetap di situ walaupun dalam lapar sampai tertidur. Hingga sinar matahari yang membangunkan dirinya. Ketika bangun, ibadallah, faida amamah al-asad ad-dahm. Ketika bangun ternyata di hadapannya itu ada singa yang besar luar biasa. Dan singa ini meraung-raung. Akan tapi imtala'a batnuhu, di perutnya ini penuh. Ma'ruf Malikul Ghabat, raja hutan, itu kalau sudah penuh perutnya tidak mau mengganggu. Maka disitulah bagaimana singa mendekat kepada Androglas. Kemudian meraung-raung dan mendekatkan kepala. Ternyata di kepala itu ada semacam duri yang menancap di kepalanya. Maka Androglas mencabutnya. Setelah mencabutnya, kemudian juga berusaha untuk membersihkan dari darah yang lainnya. Maka singa ini seperti jarbu kalb, seperti anak anjing yang manja begitu. Masya Allah. Ibadallah, saking gembiranya itu nama Asad. Tiap kali dia berburu, kadang pulang itu membawa sebagian dagingnya kepada Androglas. Dan diajak untuk menjumpai semacam genangan air untuk minum di sana. Sampai akhirnya tiba pada waktunya, berhari-hari ini Al-Asad la yarji ilal kahf. Ini singa tidak balik ke goa tersebut. Maka Androglas pun berusaha untuk nyari-nyari kemana. Siddiqul Amin, teman yang jujur ini. Temannya jujur ini. Hingga ketahuan imbadi junud Romaniyin, ketahuan tentaranya Romaniyin. Hanya ditangkap. Ditangkap, ibadallah. Setelah ditangkap, ma'ruf. Budak melarikan diri tidak ada hukuman kecuali yu'dam, dibinasakan. Akhirnya dia diletakkan semacam tempat yang luas, temboknya tinggi, singa itu dikeluarkan, dilaparkan sebelumnya. Begitu keluar, ini mendekat kepada Androglas, bukan memakannya. Ternyata ini singa yang selama ini. Coba bayangkan bagaimana singa terima kasih kepada Androglas. Sehingga orang-orang terheran-heran. Bagaimana singa yang lapar demikian tidak mau menerkam Androglas. Karena terkagumnya mereka, dan ternyata singa ini juga melindungi Androglas. Maka mereka tidak balik lagi mengganggu Androglas, bahkan dibebaskan dan dikasih harta, kemudian membangun semacam perumahan di dekat hutan. Disitulah bagaimana Al-Asad yahrusuhu menjaga Androglas. Ibadallah, ini kisah bisa diambil bagaimana hewan saja bisa terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada. Lalu kita yang punya akal pikiran,
Kenapa nggak terima kasih kepada saudara-saudara kita? Sama kaum muslimin yang sama-sama berjuang berdakwah ila Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan kita saling belakangi. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanazamu fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan kalian berselisih. Akan hilang kekuatan kalian. Kalian menjadi orang yang bangkrut. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam beberapa pekan yang lalu kita sampaikan, ya mungkin sebagian ikhwan yang salah paham, apakah benar ini saya mengatakan tidak boleh Jumatan disambung ini? Kira-kira benar enggak gitu? Kami menghimbau agar masing-masing daerah punya masjid sendiri. Bukan berarti kami melarang untuk Jumatan disambung, ini jangan salah paham. Nah, sebagian ikhwan salah paham, hanya tidak mau ngaji lagi. Nah, ini muskilah ya enggak? Jadi muskilah salah paham karena mungkin saya menyampaikannya tidak begitu jelas atau bagaimana. Jadi pahamnya tidak boleh lagi sholat disambung. Ini harus punya masjid sendiri. Tidak boleh kemana-mana. Nah, ini terjadi kesalahpahaman. Ya, perlu diluruskan kalau ada saudara-saudara kita yang salah persepsi. Jadi kita pengennya itu teman-teman bisa punya masjid sendiri sehingga dakwah bisa berkembang dengan pesatnya. Sebelum apa yang mereka inginkan akan ada sertifikasi, akan ada pembatasan. Kalau nanti dibuat sebagaimana negara yang lain, Ahlussunnah tidak akan bisa lagi membuat masjid-masjid. Tidak bisa lagi. Karena harus ada izin dari pusat. Semambang ini masih ada kemudahan. Ada nasihat dari Syekh Mubil bin Haidar Wadi, ibnu masjidan walau bitin. Bangun masjid walaupun dari tanah. Dan bangun masjid walaupun dari tanah. Bangun. Karena begitu bisa menerapkan sunnah. Dakwah semakin berkembang. Nah, beberapa masjid di Tuban misalnya ada 2 masjid sekaligus pondok pesantren direbut sama orang Sufiyah. Di Madiun kemarin juga ada yang direbut sama orang Sufiyah. Nah, ini kenyataan terjadi. Dan teman kita yang di Madiun juga tidak bisa mendirikan markis. Siapa penghalangannya? Orang Sufiyah. Yang di Mayuwangi juga demikian teman-teman kita dari masjid tidak bisa. Nah, ada teman kita di daerah NTB ya misalnya. Dia punya pondok pesantren tahfidzul Quran tingkat 2. Orang sufi yang ngamuk, itu tiangnya dilobangi, ditambahkan besinya, kemudian ditarik sama 6 truk-truk itu sehingga pondoknya langsung hancur. Dulu anaknya ada 2 di pondok kita waktu itu. Ini kenyataan. Belum lagi teman kita yang ada di Aceh, bagaimana pondoknya dibakar. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk ta'awun al-birri wa taqwa, dan memang syaitan berusaha untuk menimbulkan permusuhan. Permasalahan remeh pun bisa jadi permusuhan. Nah, masalah corona aja antum lihat permusuhan di mana-mana. Nah, teman kita yang di daerah Pekalongan diboikot, tidak boleh lagi khutbah. Nah, demikian pula yang di Mangkutanah. Tempat-tempat lain banyak sekali terjadi permusuhan dengan sebab permasalahan ini. Dan hendaknya kita lebih lapang. Nanti melihat adalah jenazah imam seperti di Saudi masih menerapkan itu. Dan masalah corona, sholatnya pun dibuat jarang-jarang. Nah, bahkan berapa lama itu Ka'bah ditutup. Sebagai ulama yang lainnya tidak. Nah, tetap seperti saya sendiri, pokoknya harus sholat berjamaah karena tidak ada nukilan dari para salaf ketika terjadi wabah seperti Amwas yang menimpa negeri Syam. Waktu itu sehari aja 70.000 yang meninggal sehari itu. Sampai disebutkan penduduk Mesir 2/3 mati dengan sebab wabah. 2/3 mati. Kalau tempat kita mungkin 100.000 mati itu biasa, penduduknya banyak ya enggak. Itu biasa aja. Nah, asyad bagaimana terjadi permusuhan antara satu dan lain. Kadang permasalahan ijtihadiyah dengan para ulama. Istilahnya para ulama
kita tidak bisa memaksakan antara satu yang lainnya. Nah, di pandangan ulama seperti ini mungkin ini dianggap bukan wabah. Sebagian lagi mengatakan ini wabah seperti amwas. Jadi ulama sendiri silang pendapat. Ada yang mengatakan ini masuk ta'un, dan mengatakan bukan ta'un ini. Bahkan ada yang menafikan itu hanya tipu daya saja. Tapi ada lagi para ulama yang lain mengatakan ini betul-betul terjadi. Nah, ayuhan nas subhanallah hakumullah. Wala yabi' ba'dukum ala bai' akhi. Kalian jangan menjual sebagian dengan penjualan saudaranya. Jadi misalnya A menjual barang kepada B. Harga 100.000. Sudah ACC. Lalu C datang kepada B. Saya akan jual kepada kamu barang yang mereknya sama, bentuknya sama, harganya cukup 90.000. Akhirnya B belinya ke C. Padahal tadi sudah ACC dengan A. Sudah ACC dengan A. Ibadah Allah seperti ini diharamkan. Jadi tidak boleh. Sudah di ACC sudah selesai. Ada juga sebaliknya. Jadi misalnya A menjual barang kepada B di harga 100.000. Lalu C ini datang kepada A. Datang kepada A, saya akan beli barang harga 120.000. Akhirnya A nggak jadi jual kepada siapa? Kepada B. Dijualnya kepada C. Harganya 120.000. Terjadi di mana-mana juga. Nah, Masya Allah. Akan menimbulkan permusuhan setelah itu. Permusuhan antara pihak satu dan yang lainnya. Oleh itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Orang beriman, kalian jangan makan harta manusia dengan cara yang batil kecuali dengan perdagangan yang kalian ridhoi di antara mereka. Jadi ada keridhaan al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu dengan tawar menawar selama belum pisah. Fa in bayyana wa saddaqa burika lahum fi bai'ihima. Kalau keduanya menjelaskan dan berbuat jujur akan diberikan barakah kepada jual beli tersebut. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau keduanya itu menyembunyikan dan berdusta, akan dicabut barakah dari jual belinya. Ini hadis Hakim bin Hizam. Namanya jual beli ketika masih dalam majlis. Misalnya sudah nawar, ini barang, ini saya mau beli, ini mobil harganya 50 juta. Dan tidak selang berapa lama, anak saya butuh bayar SPP dan lain-lain. Akhirnya sudah, saya batalkan. Saya nggak jadi beli mobil ini, saya beli mobil yang harganya 15 juta aja. Selama dalam majelis boleh itu. Dibolehkan. Tapi kalau sudah berpisah dan sudah ACC dan tidak ada perjanjian sebelumnya, maka tidak boleh dibatalkan lagi sudah. Sudah ada perjanjian, sudah di ACC. Kecuali tadi saya minta waktu 3 hari dari ACC. 3 hari di ACC. Selama 3 hari dia masih bisa memilih atau menawar yang lainnya. Kalau sudah lewat 3 hari sudah tamma al-bai' wa syira', sempurna sudah jual beli. Wa in bayyana wa sadaqa, keduanya itu menjelaskan. Bagaimana menjelaskan sebenarnya atau jujur sebenarnya dari pihak pembeli. Jadi misalnya kadang dia beli, kebetulan ini makelar pintar ngomong. Yang penjualnya ini orang gunung mau jual mobilnya, yang bilang makelar ini mobil kayak begini ya, puluh juta payung, orang karuan. Padahal di pasaran bisa laku 50 juta. Kali ini pembelinya tidak jujur dia.
Nah, tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ini mentang-mentang ini orang gunung tidak tahu harga pasar, akhirnya ditipu demikian rupa. Atau sebaliknya, ini pembelinya tidak menjelaskan ini ada aibnya, ada cacatnya, tidak. Maka seandainya ada aibnya pun dia tutupi. Kalau orang tidak seperti itu, ketika terjadi keuntungan, akan dicabut barokah dari jual belinya. Kalau sudah dicabut, tidak ada kebaikan lagi sudah. Mungkin dapat harta justru untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, karena ini harta yang haram, karena hasil dari bentuk ketidakjujuran, tentunya kita masih ingat hadis Aisyah dan hadis yang lainnya, Allahmu nabata min suhtin fannar auladihi. Daging yang tumbuh dari barang haram, neraka yang akan melahapnya nanti pada yaumul qiyamah. Ibadallah, hayakumullah, al-muslim, akhul muslim. Muslim satu itu nama saudara muslim yang lainnya. La yadlimhu, wa la yahdulhu, wa la yahkiru. Tidak boleh mendoliminya. Bentuk kedoliman, baik dengan mengambil hartanya, atau membunuhnya, atau menjatuhkan kehormatannya. Ini bentuk-bentuk kedoliman kepada orang lain. Wala yahdulhu, dan jangan membiarkan ada orang lain mendoliminya. Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Ya Rasulullah, nangsurhu idza kana madluma. Ya Rasulullah, kami akan menolong orang yang dizalimi. Kaifa nansuru ala az-zalim, bagaimana kita menolong kepada yang zalim? Qala ta'jizuhu, tamna'ah. Engkau halangi dia dari berbuat zalim. Apalagi ini musuh yang mau menyiksa saudara kita. Maka seandainya sesama muslim teman kita direndahkan, dizalimi, kita harus bantu itu. Nah, yang dizalimi ataupun yang mendolimi, kita larang dari bentuk kezaliman pada orang yang berbuat zalim, dan kita berusaha untuk membantu mereka yang dizalimi. Wala yahkiruh, dan tidak boleh juga merendahkannya. Sudah sering disebutkan firman Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan jangan pula para wanita merendahkan wanita yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih mulia, lebih baik daripada yang merendahkan. Wala tanabazu bil alqam, jangan kalian lontarkan dengan julukan-julukan. Nah, ini kan banyak, kecuali orangnya ridho. Nah, tidak boleh kita juluki, ini namanya Abdurrahman, juluki Bagong misalnya. Tak boleh. Nah, ada di daerah mana itu. Jadi, ehwa kita, tapi julukannya Teler. Nah, jadi, mau nyari Mas Teler. Gitu. Jadi tahu sudah, satu kampung itu tahu semua udah, Mas Teler. Nah, masa namanya Teler? Bukan, itu julukan, tidak boleh. Kecuali kalau memang dia itu. Mungkin antum tahu semuanya. Basuki Cahaya Purnama, julukannya apa? Apal kabeh, ya, Ahok. Dia senang, Ahok jadi masalah. Nah, antum juga begitu, juluki misalnya tambah senang. Nah, untuk singkatan. Nah, seperti ini tidak jadi masalah. Tapi kalau orang yang tidak suka, haram bagi kita untuk ngasih julukan. Ibadallah, hayakumullah. Juga masih ingat bagaimana kisah Abi Dzar, Bilal bin Rabah berkumpul bersama Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Dzar, ada Bilal dan yang lainnya, membicarakan masalah perang. Lalu Abu Dzar mengusulkan yang bagil jaysh ayafal bikala. Hendaknya bagi tentara melakukan seperti ini. Lalu Bilal mengatakan akhta'ta ya Abu Dzar. Bilal mengatakan engkau ini salah ya Abu Dzar. Abu Dzar marah. Hatta anta ya ibn Sauda, sampai engkau wahai anak perempuan kulit hitam. Bilal pun mengatakan arfa'anna
ila Rasulullah SAW, saya akan naikkan mereka ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengatakan, ya Abu Dzar, ayartah bi ummi, wa Abu Dzar, apakah engkau mencela dia dengan sebab ibunya yang kulitnya hitam? Naam ya Rasulullah. Saya mengatakan, dalam dirimu itu ada perkara jahiliyah. Abu Dzar mengatakan, ketika usia saya sudah tua seperti ini, Rasulullah qala na'am. Akhirnya Abu Dzar berusaha untuk nyari Bilal. Itu sudah bertemu langsung sujud ke tanah. Saya katakan, saya tidak akan menaikkan kepala saya hatta tata'ala ra'si. Saya tidak akan naikkan kepala saya ini sampai engkau meletakkan kakimu di kepala saya. Bilal pun langsung merangkulnya. La ata'ala wajh sajadilillahi sajadah. Saya tidak akan meletakkan kaki di wajah yang telah sujud kepada Allah sekali sujud. Ibadallah, hakumullah. Terjadi masyarakat ini perkara biasa. Seorang dihina karena sumbing, karena pesek, karena keriting, karena hitam, karena pendek, karena cebol, dan lain-lainnya. Semua dihina. Islam tidak membolehkan seperti itu. Termasuk juga bagi suami istri. Sebelum nikah makanya harus betul-betul. Nah, ada di sana nazar hadis Mughirah. Fa inna fi ayunil ansar syai'a. Karena dalam mata orang saya itu ada sesuatu. Kalian lihat gitu. Kalau sudah terjadi pernikahan, tak boleh lagi mencela. Oh, kamu kok kenapa pendek sekali? Nah, kenapa dulu kok nggak ngelihat? Ya enggak. Sekarang mengatakan pendek. Nah, kalau nyari kesalahan-kesalahannya, semua orang ada kesalahannya, ada kekurangannya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.